kita kalau dulu kan caranya growth at all cost, ya kan? Jadi karena cara kerja startup itu setiap 1,5-2 tahun itu kita raise fund lagi, ya kan, dan seterusnya. Tapi sekarang mau raise fund laginya susah. Kita kasih solusi. Bapak startup nasional, keren. Akhirnya gue menemukan orangnya nih. Otak di balik tiket.com, peluang. Ya sekarang juga ada satu apotek modern lah bisa dibilang. Digital pharmacy. Lifepack, nanti kita bahas ya. Sementara fenomenal tahun 2025, jadi ini jujur gue buka dengan gimana sih era tech company. Nih lihat beritanya tuh di Liputan 6. Bukalapak resmi tutup layanan marketplace. Fokusnya sekarang jualan pulsa sama token listrik. Dan era-era bakar-bakar duit. Sengaja lah kita awali karena ini beritanya berita tadi pagi loh. Baru 2 jam yang lalu loh. Ya kan? Tuh jam 9 loh. Nah ini fokusnya berarti besok. Saya nggak tahu nih tayangan ini kapan, tapi intinya lah besok atau tanggal 9 Januari resmi menjadi Kang Pulsa. PPOB. PPOB, ya benar. Waduh, bakal ada MLM-nya nggak ya ntar ya? Iya. Ya oke lah. Gimana nih Mas Natali? Halo Mas. Aman ya semua ya? Aman. Waduh, bentar lagi katanya mau IPO juga nih. Enggak. Masih lama. Tiket.com kan berarti udah dibeli sama Jarum Yes. sepenuhnya. Diakuisisi. Wow, pantesan Anda datang ke sini naik mobil mewah. Kan kita bareng tadi di parkiran. Iya. Udah exitnya udah. Mobil listrik aja biasa. Exit berapa sih? Lumayan. It's the kalau bisa dibilang sih 2017 itu the first startup yang memang exitnya ya sangat-sangat bagus lah kayak gitu. Dapat 3 digit. 3 digit besar. Ya pokoknya banyak lah, 12 digit lebih lah. Kayak gitu. Hah? Nyampe ya? Tapi ya pokoknya intinya habis exit, habis itu ngapainnya yang paling penting kan? Karena Itu. uangnya bisa dipakai untuk Setuju. banyak hal yang bagus. Mas Bro Natali, gini. Masalah narasi ngapain, ini banyak sekali menjadi satu stigma negatif ya. Ketika kayak bikin startup, exit, bikin lagi baru lagi, exit, bikin lagi baru lagi, exit. Kayak bercandaan lu pada dah. Nggak semua ya. Ya hanya sebagian gitu ya. Tapi maksudnya apalagi tahun 2025 kita bocorin deh. Ya ini sebenarnya petanya kayak gimana? Soalnya sekarang orang-orang kapitalis atau venture capital ini kayaknya udah nggak nafsu lagi ya, kayak bakar udah berbeda ya. Iya. Menariknya lagi visi malah sekarang ada yang bukan investnya di teknologi, investnya di restoran, investnya di offline dan lain-lain kayak gitu. Karena ya semenjak Tech Winter lah ya, ini udah 2 tahun lebih lah Tech Winter itu ya we're in the limbo gitu. Kita lagi bingung nih. Ini kita kalau dulu kan caranya growth at all cost, ya kan? Jadi karena cara kerja startup itu setiap 1,5-2 tahun itu kita raise fund lagi, ya kan, dan seterusnya. Tapi sekarang mau raise fund laginya susah. Kenapa? Karena ya itu tadi fundamentalnya nggak bagus, burningnya sangat-sangat luar biasa. And then sekarang banyak the industry itu lagi mencari company yang ya bisa profitable kayak gitu. Dan itu sangat-sangat jarang kayak gitu. Jadi makanya kalau diperhatiin ya misalnya kayak tiket ya. Waktu kita running dulu tahun keempat aja udah profitable. Tapi iya kita profitable tapi ya memang growth-nya nggak bisa luar biasa. Growth kita cuma 300-400% year over year. Kayak gitu. Nggak bisa yang sampai ribuan persen year over year. Tapi Traveloka kayaknya bisa. Ya itu tadi Traveloka saya ingat banget 3 tahun pertama aja raise fund-nya bisa sampai 7 kali. Dahsyat. Ya kan? Gitu. Dan ya dengan budget yang segitu luar biasa, iklan televisi 1 triliun setahun, ya kan? Tiket? Kita nggak pernah iklan televisi. Masa iya? Iya, karena kemahalan kita wah ini nggak akan ini kan strateginya kan basically ada direct marketing, ya kan? Atau ada brand marketing lah ya. Kalau brand marketing itu kan sebenarnya ya kayak spray and pray itu. Kita bikin iklan, kalau berhasil ya brand value-nya akan naik, tapi kalau nggak berhasil kan ya nggak terjadi apa-apa nih, kempes. Boncos. Tapi kalau direct marketing kan kita bisa ngukur gitu. Makanya kalau dari sisi kita, apalagi perusahaan teknologi, billboard aja bisa kita ukur nih conversion-nya berapa persen, kontribusi revenue-nya berapa persen. Tinggal taruh promo code spesifik kan di masing-masing billboard kayak gitu. Jadi dari situ ya kita jadi tahu oh ini yang efektif, ini enggak. Email dulu ya 2016 2017 tuh email marketing masih
sangat-sangat luar biasa, conversionnya sangat tinggi kayak gitu. Orang mau ngeklik gitu ya kalau muncul pop-up gitu maksudnya. Kirim email bro gitu. Jadi kita kan ngirim email. Kalau sekarang mungkin udah nggak zaman ya. ya. Iya, makanya. Tapi kalau dulu kita sampai bikin sistem sendiri untuk ngirim email supaya kalau orang Jakarta ya yang kita promoin Surabaya sama Bali. Orang-orang Surabaya yang kita promoin Jakarta atau Bali kayak gitu-gitu. Buat penerbangan. Jadi biar yang dilihat oleh setiap orang itu ya beda-beda ya kan, sesuai dengan ya itu objektifnya adalah conversion rate yang nanti kita bisa contribute sangat-sangat tinggi kayak gitu. Oke, kita bahas ya Mas Bro Natali. Gini deh, kan pada pulang kampung ya, JDID, apalagi sih Fabilio, yang pada ya Bukalapak, ya mana sih? Ini sebenarnya kompleks banget, banyak yang mau gue tanyain sih sebenarnya. Apalagi kan kalau lihat fenomenal startup ini kan bakar duit, ngejar growth, pertumbuhan, ya kan mantap, masif di mana-mana, segala macam gitu kan. Tapi suatu sisi juga mereka bonyok tuh di profit karena marketing mulu tuh dihajar gitu ya. Nah atau mungkin dilihat tujuannya adalah pengen menjadi nomor 1. Ya kan? Nah akhirnya mungkin Bukalapak, apakah prediksinya nih kayaknya udahlah gue nyerah kali ya ngejar Shopee sama Tokopedia udah kali ya. Iya. Gue PPOB aja, gue jualan pulsa aja, Kang Pulsa aja kali ya. Gitu kan. Jadi M-Kios nama depannya tuh M-Kios Belapak deh, ya kan? Tapi dia juga sebetulnya fokusnya sekarang B2B banget kok gitu. Kan dia nge-supply inventory ke mart-mart di offline gitu. Nah, cuma maksud gue tuh gini, apakah tujuannya tuh kalau ngomonginnya digital, ngomongnya apa sih, tech company kali ya, tech gini nih kayak tujuannya kayak kenapa sih lu pengen banget langsung nomor 1 atau mungkin siapa yang nggak pengen jadi nomor 1 betul, paham mau dia ngelit di segala market gitu ya. Tapi kan gayanya kan ya udah abis itu ya terus apa lihat nggak ya panjang lah nih. Gara-gara Tech Winter ini daftar startup yang gulung tikar hingga 2024. Zenius, JDID ya tadi udah gue bilang, Fabilio, Furnitur kan, Tanihub, Stoko, Kelapa apa yang baru tahu gue Kelapa apa sih? Ya itulah pokoknya. Ya kita bahas deh. Tapi ini basically sudut pandang aja sih bro, gitu kan. Kalau kita sebagai entrepreneur kan memang tujuannya build something adalah untuk bisa memberikan solusi ya terhadap masalah-masalah, gitu. Tapi kalau visi sendiri kan objektifnya memang melipat gandakan uangnya, kan? Jadi kayak gini, kebetulan ya saya sama istri kan juga investing juga ya sebagai angel investor. Kita actively learn about angel investing. Istri saya learn di Berkeley Berkeley Law ya. Wow. Tentang angel investing. Itu mereka bilangnya gini. Sebagai seed investor, you have to invest in 30 company. Ya, kamu harus invest di 30 perusahaan. Karena dari 30 perusahaan itu cuma 1 yang bakalan sukses. Gila, 1/30. Iya gitu. Jadi tapi 1 yang sukses itu akan menutup semua biaya yang 30 tadi. Gitu. Karena kalau seed investor itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan 50 sampai 100 kali dari investmentnya. Kayak gitu. Tapi 50-100 kali itu 29-nya kemungkinannya ya sebagian besar akan mati kayak gitu. Kayak saya pribadi invest 14 company ya 7 udah mati sekarang. Kayak gitu. Nah jadi itu seed investor ya kan, nanti kan ada seri A, seri B, seri C dan seterusnya. Itu semuanya juga gitu. Cara kerjanya adalah ya kita invest yang banyak ya kan. Ya sebisa mungkin yang bagus ya kan. Tapi nanti yang mati-mati ya udah kayak gitu. Tapi yang berhasil ini itu nanti objektif utamanya adalah sebetulnya ya kalau di visi-visi terutama yang internasional adalah IPO memang. Gitu. Karena nanti begitu sudah IPO biasanya growth-nya naiknya sangat luar biasa. Nah, itu adalah saatnya mereka untuk exit. Nah, nanti in between setiap seri itu kalau misalnya ini dari seri B ke C udah bisa grow-nya 5 kali 10 kali. Itu kadang mereka udah exit parsial gitu. At least uangnya balik dulu nih. Tapi saham yang masih disimpan itu ya dibiarin sampai ya kalau berhasil IPO bagus, tapi kalau nggak berhasil ya udah gitu. At least tapi dana yang saya masukin itu saya sudah bisa tarik kembali kayak gitu. Oke, ini tahan dulu ya. Ini jangan berat-berat dulu nih karena audiens kita nih UMKM nih. Pelan-pelan lu. Badan saya memang kalau jurnalis tuh terserah lah lu mau bilang gua jadi kelihatan bego, terserah, gua nggak pedulin lu. Gua cuma pedulin adalah orang-orang yang pengen belajar dari bawah. Itulah karena saya membersamai masyarakat kecil dan pengusaha kecil ya. Oke ya. Pelan-pelan dulu nih. Jadi gini,
Eh, sebenarnya berangkat dari kisah sebenarnya. Perjalanan memang seorang Natali ini bisa dibilang sampai akhirnya bangun perusahaan tiket.com, ya sampai sekarang lah ya, nyambung ke peluang apa segala macam ya. Cuma gue pengen ada pembahasan dua kategori lah. Yang pertama adalah dari sudut pandang apa sih yang dilihat sama investor. Yang kedua adalah kita nih lagi eranya tahun 2025 nih apa? Apakah memang udah nggak semenarik itu gitu ya? Karena setiap gue keliling-keliling belanja masalah atau mungkin gue keliling-keliling Indonesia gitu ya, itu ya pelatihan ya, lewat dari kementerian terkait ya, karena memang sekarang gue juga ada di membersamai Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Itu adalah 1-5 orang yang propose lah, Bang Der, gue punya ini gitu kan, ini dan itu yang gue ngomong adalah tentang aplikasi lo ya, nggak ngomongin yang mindsetnya produk apa segala macam gitu ya, yang tech company lah, rata-rata begitu. Cuma kadang gue juga suka mikir ada benernya ada kasihannya, kayak gila men, bukannya kalau aplikasi-aplikasi ini masuk di ranah merubah kebiasaan atau zona nyaman ini kan berat banget. Ada perilaku customer atau perilaku konsumen yang sebelumnya tuh kita kalau mau belanja baju tuh harus megang kainnya. Sekarang lu seakan-akan dipaksa untuk percaya sama foto gitu loh. Dan itu kan mesti download atau syarat masuk acara event atau tertentu, udah kelar eventnya dihapus aplikasinya. Itu kan cara mencari satu customer aja berharga banget, bisa jadi dihapus aplikasinya. Makanya kan fenomena bakar duit itu kan merubah perilaku kan. Nah yang kayak gini-gini nih kita bahas gini deh Mas, kalau memulai dari awal di tahun 2025 ini masih seksi nggak? Itu dulu aja deh. Terus gimana cara dapetin investornya? Karena audiens gue tuh banyak yang pengusaha mikro kecil, pelan-pelan dulu. Karena kalau berbicara mengenai langsung, oh ini ada preset, langsung masuk ke kita fundraising lagi, kita ini lagi. Kayaknya kita doang yang tahu ntar tuh ngobrolnya. Bukan nggak tahu, mereka mungkin tahu tapi kayak nggak butuh. Bukan nggak butuh, belum butuh. Karena sekarang gue lagi bikin proposal nih. Gitu. Gue pengen kayak tiket.com gitu loh. Gimana sih sebenarnya? Ya mungkin dibikin simple banget ya. Simple aja ya. Sejarah boleh dari ceritaan dari orang IT yang nggak pernah nongkrong di kantin coba. Ada cerita lucu deh nih. Jadi kalau mungkin ini ya, sebetulnya kalau investor itu biasanya itu investnya di orangnya sebetulnya, bukan idenya. Kayak gitu. Kenapa? Karena gini, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi waktu saya awal-awal invest itu memang invest di ide. Kayak gitu, ya kan, saya invest di ide, tapi begitu idenya tidak berhasil, dia bingung. Ini mau ngapain lagi, ya kan? Bahkan malah, oh ini saya ada ide baru Pak, gitu kan. Jadi saya invest di ide A, tapi tiba-tiba dia merasa ini nggak berhasil, dia melanjutkan langsung ke ide B, ya kan? Nggak pede untuk melanjutkan ide awalnya dia. Padahal saya sendiri investnya tujuannya untuk ide A tadi. Nah, kenapa kok invest di orang? Karena gini, pengusaha yang bagus adalah pengusaha yang resilient, nggak mau nyerah, kayak gitu. Jadi udah mentok, coba lagi dengan namanya pivot kecil ya kan, mengubah caranya sedikit, and then coba lagi sampai suatu titik di mana memang sudah kehabisan uang. Itulah entrepreneur, kayak gitu. Jadi the willingness to go through something yang mungkin banyak orang nggak pengen gitu ya. Harus kitanya sendiri harus hemat-hemat gitu. Dulu kayak di tiket, manajer kita gajinya lebih gede dari para co-founder dan direktur kayak gitu. Jadi ya our willingness to quote unquote sacrifice itu mungkin itu yang banyak orang nggak ngeh ya. Mau berkorban nggak gitu ya? Dan ini dan tahan gitu loh, tahan mental kayak gitu ya kan. Karena ironisnya ya, kalau kita sebagai pengusaha di titik tertinggi adalah gini. Kita kan hire orang untuk menyelesaikan ya masalah-masalah yang spesifik sesuai dengan kemampuan orang itu. Tapi kalau tim kita nggak ada yang bisa meng-solve, siapa sih yang bisa nge-solve? Pasti kita lagi, pimpinan tertinggi. Jadi sebetulnya kita tuh yang paling gila lah ya, yang paling edan running company, dan pokoknya masalah yang paling susah yang malah nggak ada orang di tim kita yang bisa nyelesain, itu harus kita yang nyelesain. Gitu. So dengan kita pola pikirnya ya, kalau memang mau masuk ya di ranah pengusaha itu ya harus pola pikir yang kayak gitu tuh, bahwa jangan sampai kita takut masalah gitu, karena malah masalah itu yang membuat kita menjadi semakin ya capable dan semakin talented. Gitu. Taunya ini produk ini diterima sama market,
Nah itu Sebelum ngomongin bagaimana cara dia dapetin investor dan apa yang dilihat oleh investor gitu di tahun 2025, apakah masih seksi atau enggak gitu ya, bisnis-bisnis yang aplikasi tech company mungkin bahasa gitu kali ya. Iya. Tekniknya banyak sih. Kalau teknik yang pertama mungkin namanya metodologinya namanya Lean Startup ya. Itu ya ini dibikin prototype gitu kan. Prototype-nya mungkin cuman grafis saja yang bisa diklik tapi sebenarnya ini nggak berfungsi, ya kan? Cuma next kayak gitu ditunjukin ke customer. Kalau kamu ini kamu mau nggak bayar kayak gitu ya kan untuk service ini. Oh ya? Ya sesimpel itu dulu ya kan. Karena banyak founder itu yang kesalahannya adalah dia berasumsi ini yang dibutuhkan customer. Padahal kalau itu jadi customer pertamanya dia adalah dia sendiri. Oh iya. Padahal kan kita butuh customernya adalah ya yang mau bayar orang lain kayak gitu. Jadi harus kita tunjukin. Itu satu. Tapi kalau kita punya inilah kayak tadi ya, kayak kita punya dana awal lah ya untuk kita bikin prototype atau apapun itu sebutannya minimum viable product. Jadi produk yang bisa dipakai seminimal mungkin. Ya itu kita develop secepat mungkin. Kayak dulu saya di tiket itu 3 bulan saya bikin. Jadi dari 0 sampai live 3 bulan, and then saya kasih ke customer, baru itu berisik banget ya kan. Ada yang dari customer service, ada yang dari social media, ada yang dari komen di namanya App Store atau Play Store. Itu yang kita dengerin, ya kan. Pada komennya apa sih? Karena gini, kalau customer sampai niat angkat telepon atau mengetik ke kita komplain, itu adalah customer yang sayang kita. Oke. Karena kalau customer yang nggak sayang kita, apa yang dilakukan? Ya Pakai udah. kompetitor. Pindah. Gitu. Ya kan? Jadi jangan takut itu, banyak pengusaha yang takut komplain, takut ini, padahal memang semua itu kalau baru pertama kali dibikin pasti masukannya lah ya bahasanya. Itu banyak banget dan itu yang harus didengerin, tapi hati-hati juga. Jangan cuman komentar satu kecil langsung baper gitu kan. Rubah langsung. Tapi kalau saya, karena saya orangnya kan sangat suka data ya. Ya kita kumpulin ini kayak contohnya, ini kok ada 1.500 telepon yang komplain masalah cara masukin nama, ya kan? Karena di maskapai kan first name last name. Iya. Tapi orang Indonesia ada yang namanya Agus gitu kan. Terus nelpon itu, gimana nih saya caranya nulis Agus gitu, first name last name. Nah, dari situ kita ubah sistemnya jadi full name sesuai KTP, ya kan? Jadi 1.500 telepon per bulan hilang, omzet kita dari 100 miliar jadi 110 miliar di bulan berikutnya. Wah, keren. Kayak gitu. Jadi dengan dengerin customer secara kontinu dan jangan takut kita berubah loh. Karena kayak contohnya Instagram, ya kan? Instagram itu dulu awalnya namanya Bourbon gitu. Nah, dan Bourbon itu tuh dulunya bukan untuk foto gitu, untuk ya macam-macam kayak gitu. Tapi mereka notice loh kok ini foto yang paling laku gitu kan, postingan kalau postingannya jenis foto paling laku, akhirnya mereka ganti jadi Instagram and then fokusnya untuk sharing foto gitu. Jadi founder nggak ada startup itu ya atau produk yang di awal pemikirannya founder akhirnya itu sama persis, itu sedikit banget. Kayak gitu. Jadi harus mau berubah, harus mau ngikutin pasar, jangan malah ngikutin kita. Karena kalau dari sudut pandang produsen pasti subjektif ya. Iya. Menurut kita keren, makanya kan ada istilahnya kan riset atau kita bikin forum atau fokus group discussion, kita diskusi. Iya, jangan nanya ke ibu ya kan. Karena kalau nanya ke ibu jawabannya pasti bagus nak. Nah, keren. Iya. Tapi nanyanya benar-benar ke customer, dan kan konyolnya gini ya. Kalau kita kalau kita baru mulai, kita kan tahu spesifik ini customernya harusnya yang kayak apa ya, personanya lah, karakteristiknya. Kalau customer yang spesifik itu aja nggak convert, mana kita nanti harus mendapatkan 1 juta customer, 10 juta customer, ya kan? Kan itu makin tidak spesifik, ya kan? Behaviornya misalnya kayak ini produk sebenarnya untuk wanita, ya kan? Usia ini. Tapi kan kalau customernya makin gede, mungkin wanita usia muda, usia yang tua banget. Itu kan mulai makin tidak sesuai dengan personanya kita. Konversi pasti makin jelek. Jadi kalau dari awal aja konversinya jelek, nggak akan tiba-tiba pasar saya perluas, konversinya makin bagus. Oke. Gitu. Nah, ini menarik. Berarti di era sekarang kalau yang bahasa simpelnya aja dulu deh. Aplikasi-aplikasi ini nih masih oke. Tahun 2025 sementara kan tech winter. Apakah memang kita kembalikan kepada FMCG atau kopi lagi atau baju di luar dari pengaplikasian? Kan modalnya udah gede apa segala macam ya. Gue pengen tahu itu dulu deh. Masih oke gak sih? Itu Bukalapak tumbang-tumbang juga atau jangan sama, diferensiasi?
kalau aku tipsnya seperti ini sih. Kesalahannya banyak founder-founder di Indonesia itu tuh selalu bikin sesuatu yang sangat-sangat inovatif Oke. yang nggak dibutuhkan orang. Kan justru kan aku menjadi nomor 1 pertama di Indonesia. Nah, exactly. Tapi enaknya adalah di Indonesia tuh permasalahan tuh banyak banget, ya kan? Tapi kita tuh ngelihatnya apa ya? Contoh kayak gini deh, ya kan? Kayak Gojek dan Grab itu kan. Itu kan sebetulnya cloning Uber di Amerika. Iya. Ya kan? Dan kebetulan Android tahun 2015 itu harganya sudah di bawah $200. Gara-gara timing itu, ya kan? Kan kalau Mas tahu kayak Gojek itu sendiri kan sebenarnya sudah ada dari tahun 2010. Iya, tahu. Tapi Pakai 2015 baru meledak Mm-mm. karena Android baru murah. Andaikan timingnya Androidnya belum murah, mungkin si Gojek juga nggak akan meledak tahun 2015. 2016 diinvest 1 triliun itu. Kayak gitu. Jadi timing itu penting, ya kan? Tapi juga yang paling penting adalah ini memang produk yang ya dibutuhkan oleh customer gitu loh. Dan problem di Indonesia tuh banyak banget. Rule of thumb saya, apapun yang dilakukan Amerika 10-15 tahun lalu kita bawa ke Indonesia. Apapun yang Cina lakukan 7-10 tahun lalu bawa ke Indonesia. Apapun yang India lakukan 3 atau 5 tahun yang lalu bawa ke Indonesia. Gitu. Oh, ekonomi begitu ya? Iya. Amerika, Cina, India berarti ya? Karena apa Mas? Karena GDP, Gross Domestic Product per kapita. Indonesia itu sekarang GDP-nya itu kurang lebih 4.300. Oke. Tapi Jakarta, Jabodetabek itu 17.000. $17.000 setahun. Jakarta sendiri itu 30-an ribu setahun. Artinya apa? Buying power-nya makin gede. Kalau buying power makin gede, GDP kalau udah di atas 3.000 itu kalau GDP udah di atas 3.000 itu sisanya namanya disposable income. Yang orang mau spending more untuk ya itu ya lifestyle, value atau savings. Lah, gitu. tapi bukan ada daya beli menurun ya sekarang ya? Karena ekonomi melemah, kontraksi. Itu gimana? Kalau daya beli menurun ini masalahnya seluruh Indonesia jadi menurun kan? Gitu. Tapi Indonesia, Jakartanya sendiri kan buying power-nya nggak serta-merta turunnya drastis kayak gitu. Jadi mungkin mereka akan ngerem, tapi memang kalau kita sebagai pengusaha ya lagi mentarget customer, apalagi ini kalau produknya adalah produk yang secondary lah, bukan primary kayak sandang papan pangan, ya itu memang yang kita target harus kota-kota besar yang buying power-nya tinggi kayak gitu. Tapi kalau yang kayak di daerah-daerah ini ya feeling saya memang mereka semua akan mengerem spending ya secara luar biasa gitu, apalagi gonjang-ganjing pajak 12% itu kan sangat-sangat mengganggu gitu. Iya. Dan kalau kita lihat masalah fenomenal tadi ya mengenai tiket, Traveloka apa segala macam. Ini kan ada satu yang kekuatannya dia bisa bakar-bakar duit apa segala macam. Sementara tiket kan ya merintis lah. Cuma ternyata saya nggak tahu yang hijau duluan bukunya siapa yang profitable. Ya, tiket.com tahun keempat kita udah profit. Traveloka? Oh enggak, sampai sekarang enggak kok. Sekarang juga enggak, itu untungnya keluar dari mulut Anda ya. Saya pancing-pancing. Enggak. Berarti sekarang masih rugi? Enggak, masih rugi. Ruginya berapa sih Traveloka? Coba cek. Enggak kelihatan karena kan dia enggak publicly traded. Oh, dia enggak terbuka ya. Kalau tiket kelihatan. Kayak gitu. Tapi kalau Anda maksudnya mau bilang bahwa karya Anda lebih bagus daripada Traveloka? Enggak juga, tapi gini, ya kan? Kalau dulu Traveloka itu growth at all cost, memang growth-nya jadi luar biasa. Kayak gitu. Kedengeran di mana-mana ya, gaungnya ya. Iya. Sedangkan kalau kita memang dulu trying to be profitable kan. Jadi memang ya nggak boleh lebih besar pasak dari tiang lah kayak gitu, ya kan. Jadi makanya kalau diperhatiin kita nggak pernah iklan televisi, tapi kita beriklannya misalnya di bis Damri yang menuju ke airport kayak gitu-gitu, ya kan. Karena ya kita nyari mana yang masih cost efektif, yang masih visible, yang bisa kelihatan di mana-mana, apalagi yang ada di airport dan lain-lain kayak gitu, ya kan. Tapi utamanya strategi marketing kita waktu itu ya direct marketing semua, karena kita harus spending ini harus uangnya cepat balik juga kayak gitu. Nah itu yang contoh ya kayak jumlah tim aja ya, saya engineer saya cuma 37 orang, Traveloka waktu itu bisa sampai 500 orang gitu. Ya kan, tim produk mereka 80, tim produk saya 8 kayak gitu. Jadi kita memang ya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena ya harus hemat biaya, bahkan engineer saya gaji 5 juta aja masih ada gitu. Ya kan? Jadi interview 700 orang kita terima 3 karena gajinya di bawah 6 juta. Nah, ini nih yang dimauin sama teman-teman nih. Gini, kan kalau kita ngomonginnya merintis ya, gue tahu lah pasti teman-teman juga merasa bahwa
dia mah enak udah dapat investor. Dia mah enak udah dapat venture capital. Sementara kan gue merintis. Nah, berarti triknya waktu itu kalau kita merintis harus piawai atau cerdik ya. Direct selling atau direct marketing dan lain sebagainya ini bisa menjadi satu solusi dibanding mindset lo tuh bakar duit. Dan kayaknya juga udah nggak laku juga ya bakar duit di tahun 2025 sekarang ya. Betul. Contoh nih kayak 2 tahun pertama itu yang bikin press release terus ngeblas ke jurnalis itu saya gitu. Jadi saya walaupun Chief Technology Officer, tapi saya punya 70 teman jurnalis yang saya cukup dekat ya kan. And then setiap saya bikin press release saya bikin sendiri ya kan. Dulu nggak ada ChatGPT lagi ya kan. Gitu. Jadi ya versi saya terus saya blast ke teman-teman terus saya telepon satu-satu. Ini saya baru email nih gitu kan. Boleh dilihat nggak gini-gini. Jadi in the first 2 years ya zero cost gitu untuk dapat untuk masuk ke media-media. Karena kan banyak yang mungkin itu ya bayar konsultan ya kan. Untuk masak tayar 1 harus bayar 3 juta, 5 juta ya kan dan seterusnya kayak gitu. Tapi waktu itu kita ya gitu benar-benar growth hackingnya dengan cara ya everything we have to do it ourselves kayak gitu. Bahkan ads Google aja itu kita desain gimana caranya ongkosnya di bawah 1 sen 1 kali klik kayak gitu. Klik per cost per kliknya itu cost per klik di bawah 1 sen. Padahal kalau tiket CPC. pesawat itu kalau 1 kali klik itu Rp40.000 loh. Keyword tiket pesawat itu. Tapi makanya di saya kalau di search tiket pesawat nomor 1 selalu tiket karena saya tahu keyword 1-2 itu terlalu mahal jadi SEO-nya kita gila-gilaan. Teknis sih Mas yuk. Ini nggak apa-apa lah ya kan nggak ada isu ya kan udah mantan juga kan udah exit juga. Ini tiket.com, tiket sama Traveloka. Ini buat teman-teman pasti demen nih kalau teknis begini. Tiket Traveloka. Nah, apa yang akhirnya menjadi satu trik pamungkas ketika ya tadi kan kita ngobrol di belakang kamera kan menyasar kepada sekretaris bos. Kok bisa? Iya kan yang tadi lu bilang bahwa apa total user berapa tapi revenue-nya sekian. Jadi nah masa yang kayak gitu-gitu tuh ternyata disukain lo ntar lo sama teman-teman yang baru merintis di awal. Jadi nggak mindsetnya bahwa dia mah grupnya ini, dia mah dapat venture capital ini, gitu kan. Mereka jadi hopeless. Gue nggak mau. Channel gue ini membersamai pengusaha kecil, yang mereka juga pengen lagi merangkak pengen berdiri gitu loh. Nah, coba deh, mungkin bisa dibanding-bandingkan aja coba. Ya, mungkin gini ya. Contoh dengan maksud edukasi ya, nggak maksud kita bilang Traveloka tuh gimana gitu loh. Enggak kok. Traveloka udah ada poin juga sekarang. mau bilang bahwa itu ikut-ikutan nyontek Anda? Enggak juga. Just FYI ya. Tapi gini ya kan. Banyak orang berpikir selalu fokusnya akuisisi. Ya kan, akuisisi user. Nah, ya itu kan untuk ongkos untuk mengakuisisi user itu kan cost per acquisition ya, gitu ya kan. Nah, setelah akuisisi itu ada namanya habis itu kan retention, ya kan AIDA ya, attention, interest, desire, action, and then retention. Nah, banyak orang tuh melupakan retention, ya kan. Jadi kerjanya apa? Diskon terus, tapi yang dapat kan ya orang baru yang nyari diskon itu sendiri. Oke. Ya kan? Padahal retention itu andaikan ya satu orang ini ongkos akuisisinya misalnya 100.000, tapi dia bertransaksi 2 kali, jadi sebetulnya ongkos akuisisi dia jadi cuma 50.000. Karena this is the same user. Ya kan? Dan yang retention itu biasanya jauh lebih mahal, jauh lebih murah sebetulnya. Karena udah jadi customer kita, nggak perlu convince lagi kalau ini produk bagus karena dia udah nyoba pertama kali. Oke. Ya kan? Jadi yang keduanya mengconvince-nya jauh lebih gampang sebetulnya. Tapi banyak yang nggak ngerjain. Keren sih nih. Oke. Gitu. Nah, kalau dulu caranya kita di tiket, kita punya program namanya Tix Point gitu kan. Nah, saya orang produk ya, jadi saya suka bikin brand-brand dulu. Tix itu saya yang come up edit gitu kan. Dulu terus ada travel agent namanya Dota itu dari game Dota ya kan, distributed online ticket.com agent itu saya yang juga bikin kayak gitu ya. Jadi I really love to make product. Nah, waktu kita bikin Point itu, ya itu juga kan sebetulnya kalau untuk orang awam biasanya apa sih Point gitu kan, nggak ada ya kayak sekarang kita banyak banget kan program-program Point tapi nggak ada kayak value-nya. Tapi kita tahu bahwa customer kita itu ada 2 persona. Satu adalah business traveler, yang kedua adalah ibu rumah tangga. Coba kita pecahin nih. Ya, kenapa kok business traveler? Karena average revenue per user business traveler tuh gede. Dia kan maunya pasti makanya Garuda. Iya. Ya kan? Jadi kita tuh gimana caranya supaya ongkos kita gini lah. Kalau orang beli tiket harga 700.000,
10%-nya kan 70.000. Mm-mm. Anggap aja itu budget marketing kita 10%. Iya. Tapi kalau dia beli tiket harganya 1,5 juta, 10%-nya kan 150.000. Iya. Jadi budget marketing kita bisa 150.000. Heeh. Kebayang nggak? Heeh. Jadi kalau ternyata spending kita tetap 70.000, sebenarnya sisanya adalah keuntungan Mm-mm. buat kita. Jadi makanya objektif kita adalah menaikkan average revenue per user, ya kan? Nah, jadi business traveler itu kan pasti makanya Garuda, hotelnya pasti yang mahal, bintang 5, ya kan? Itu adalah main customer kita. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ibu rumah tangga yang merencanakan traveling keluarga. Oke. Ini termasuk gaya-gayanya, poster-posternya itu muka-muka ibu-ibu misalnya. Gaya narasinya kata-kata ibu-ibu Iya. rumah tangga misalnya. Biar Iya. masuk ke sana kan? Contohnya lagi, Mas. Apps kita, fontnya itu lebih besar 2 poin Dibanding Traveloka. dibanding Traveloka. Kenapa? Karena orang usia 35 tahun ke atas, matanya itu udah plus. Oh iya tuh, bener. Ada kayak saya punya kenalan 35 umurnya udah plus matanya. Ada nih, lu cobain kacamata gua dah. Apa ya? Nah, makanya waktu mereka pakai kompetitor dan waktu pakai tiket lebih nyaman tiket, tapi mereka nggak bisa jelasin kenapa kok gue lebih suka tiket ya. Padahal sesimpel fontnya kita pikirin. Emang berapa si Traveloka ukurannya, size-nya? Nggak, jadi misalnya kayak kalau rata-rata itu kan 12 poin, kita bikinnya 14 poin kayak gitu ukuran fontnya kayak gitu. Jadi itu psychological kayak gitu. Terus ibu rumah tangga apa yang menjadi signifikan ibu rumah tangga maksudnya? Nah, kan ya tadi ya ibu rumah tangga punya suami, punya anak, jadi kalau traveling keluarga langsung booking 4. Wow. Gitu. Dan nggak cuman hotel kan? Nggak cuman pesawat tapi hotel juga. Jadi ngatur ya? average revenue-nya ibu rumah tangga itu sebenarnya lebih gede. Nah, kalau dibandingkan dengan kompetitor, dia mentargetnya murah. Jadi siapa yang dicari? Orang yang nggak punya banyak duit. Oke, ya udah ya beli karena diskon. Iya. Nah, kalau nggak diskon, ya nggak dibeli. Iya. Wah. Hilang, pergi. Tapi kalau di kita nggak. Nah, tadi business traveler ya. Kita tuh saking spesifik pingin membuat bisnis traveler nyaman, itu sampai kita ngomong ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, mereka itu dulu sistemnya 4 jam sebelumnya udah nggak bisa booking. Iya. Gitu. Jadi harus ke counternya Garuda di airport. Tapi di tiket.com 1,5 jam sebelum aja masih bisa booking. Lu gimana cara pengajuannya ke Garuda? Iya, jadi kita ya datang ke Garuda ya kan, terus mereka punya sistem baru ya kan. Jadi kan Garuda Internasional sama Garuda Indonesia itu beda. Garuda domestik itu beda sistemnya. Kalau internasional tuh pakai yang namanya Abacus atau Navitaire. Kalau yang di Indonesia dia punya sistem sendiri. Kita mau jadi kelinci percobaan ya. Jadi error terus tuh tempat kita ya kan. Tapi dari situ kita juga nego, boleh dong 1,5 jam kita. Jadi bahkan situs Garudanya nggak bisa booking 1,5 jam sebelum. Di tiket.com bisa. Kayak gitu. Nah, business traveler banyak yang tahu kalau last minute flight itu dia bookingnya lebih suka di tiket.com karena suka available. dadakan. Dan kita kerjasama sama si ini kan Trivago, Skyscanner. Iya. Jadi waktu orang nge-search saya mau terbang 2 jam lagi nih. Ya kan? Munculnya ya Garuda, tapi Garudanya bukan Garuda punyanya Garuda Indonesia, tapi Garudanya tiket.com. Wah. Gitu. Wow. Gitu. Makanya B2B partner kita ya kayak ya itu ya 500 miliar, 700 miliar kontribusinya ke kita gitu. Jadi satu partner aja kontribusinya ratusan miliar. Ketimbang ngambil banyak partner tapi ternyata kontribusinya nggak nyampe segitu. Iya. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kalau banyak ya founder tuh yang mungkin dia pengen menguasai semuanya gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya kalau aku nyebutnya kayak co-opetition gitu kan. Ya kita kolaborasi sama partner-partner karena mereka sendiri dia juga lagi nyari uang kan. Ya kan? Tapi bring traffic ke kita. Ya kan? Ongkosnya kita kan berarti kita harus bagi hasil kan ke dia. Tapi retention siapa yang nerusin? Kita sendiri kan. Jadi ongkosnya jauh lebih murah. Lebih murah ya, jadi kayak repeat ordernya, Iya. loyalty-nya itu nggak dipantau tuh. Iya, sibuk nyari customer baru, terus diskon, terus. Bayangin Mas, kita punya jutaan user, tapi 50.000 user bertransaksi 50 kali setahun, ya dengan EOV-nya 1 juta rupiah. Itu 2,5 triliun itu. Ini cerita sekretaris ya? Iya. Ceritain dong, ini bagus nih. Iya, jadi kalau di tiket karena ada poin ya. Iya. Jadi poin kita tuh kalau orang booking pesawat, kita dapat poinnya cuma 0,5, kecil. Iya. Tapi kalau booking hotel itu dapatnya 7%.
kayak gitu. Buat ditukar lagi kan, jadi terserah lu mau jadi Ya, exactly. apa gitu ya. Jadi sekretaris dia bisa booking hotel 50 juta ya kan untuk eventnya kantor, and then poinnya itu dia pakai untuk pergi ke Singapura bolak-balik gratis kayak gitu. Korupsi dong. Nah, itu menariknya ya. Jadi kalau dia pakai travel agent, kan travel agent markup-nya lebih tinggi, ya kan? Offline travel agent ya. Kalau dia pakai Traveloka, memang diskon 5-10%, tapi nggak ada poin. Tapi kalau pakai di tiket.com itu harganya normal gitu. Jadi mau beli Garuda di tiket.com dan beli Garuda di Garuda sama persis. Tapi bedanya kalau di tiket.com dapat poin. Iya. Gitu. Dan itu bukan korupsi kan? Karena kan Hadiah ya. iya ya bukan hadiah juga ya. Sebetulnya kan sama aja kayak kita gesek kartu kredit dapat poin ya kan. Untuk urusan kantor ya kita dapat poinnya kan sebenarnya bukan ya itu benefitnya produk itu bukan apa, karena kalau korupsi itu kan kayak ya minta uang. Iya setuju. Gitu. Jadi misalnya kayak ada satu perjalanan kantor, gue misalnya sekretaris, ya udah nih ada budget sekian, ya dong, budget sekian, ya udah yang dia tahu kan pengajuannya sekian, nah sisanya itu, tapi gimana ya? Dia harus reportnya ya? Enggak ya? Enggak. Kan si kantor cuma budgetin ini pokoknya beli aja tiket segini gitu ya. Iya, banyak kok kayak kalau dulu juga di kantor saya. GA itu dia mau pakai kartu kredit dia, jadi dia belanja bulanannya gratis. Kan ya kita nggak akan terus menuntut karena dia memang beli sesuai dengan harganya kok, gitu. Iya ya, iya benar beli sesuai dengan harganya kan. Poinnya kan setelah dia itu ya. Bukan beli yang memang di markup ya, juga. Kalau gitu. Korup ada tiket, ini sebelum di poin lah misalnya emang harganya, iya dinaikin, harganya sejuta nanti. Invoice-nya beda. Iya, Nah, dia bilang kan ke perusahaan 1,5. Iya, tapi kalau ini exactly the same, mau buka di Garuda Indonesia atau mau buka di tiket.com, harganya persis. Gue jadi kepikiran kita dalamin mengenai customer behavior atau mungkin perilaku customer atau mungkin loyalitas atau mungkin advokasi atau advocate sebuah brand. Itu kan ujung-ujungnya ke situ ya. Jadi yang ujung-ujungnya pasti kita menekan biaya produksi sehingga bisa dapat customer mau retention atau ngulang lagi, beli lagi, repeat order gini. Yang tadi itu menarik. Kan ada tiket.com tiket sama Traveloka. Traveloka itu ngasihnya diskon. Promo. Iya, dan diskonnya maskapai margin 5%, diskonnya 10%. Iya, misalnya jadi contoh burn terus itu. Betul. Misalnya 1 juta nih, berarti dia bisa jual berapa? Kalau 1 juta, misalnya harga tiket pesawat 1 juta, ini contoh biar 50.000 doang dia sebetulnya marginnya. Oke, berarti di diskon 1 juta. Tapi di diskonnya 100.000. Berarti 900.000. Iya. Ya, jualnya 900.000. Sementara misalnya tiket jualnya 1 juta. Tetap 1 juta. Nah, kita lihat ya, kalau company atau mungkin apapun itu orang ngelihat di diskon, ya udah dapat customer baru, dia ambil diskonnya, dia bisa berangkat. Tapi kalau tadi nyasarnya kepada sekretaris, itu kan ya udah diskon tapi lepas. Tapi dia nggak akan dibelain mati-matian sama sekretaris, ya sekretaris akan menjadi ya, kerja agen gratis atau sales. Secara nggak langsung salesnya si tiket. Dia akan meyakinkan ya lo jadi punya budget marketing yang gratis ya dengan dia ngomong kan untuk dia misalnya ngejar poin apa segala macamnya. Dia bilang, "Bos, ini tuh hotelnya begini." Itu beda ya personal touch-nya kepada si bosnya apa segala macamnya karena lu melibati si orangnya ya. Iya, bukan cuma sekedar produk diskonnya ya. Ya sebetulnya kan bos gitu nggak peduli juga kan mau pakai sistem apa. Yang penting harganya wajar ya kan. Dan apa sesimpel gini lah. Kalau dia pakai offline travel agent itu pasti lebih mahal 20-30%, Mas. Jadi logikanya kalau pakai OTA itu pasti harganya sudah harga wajar, harga normal kayak gitu. Jadi itu nggak perlu convincing lagi sebenarnya sekretaris kayak gitu kan. Tapi kan harga promo atau diskon itu kan juga ya naik turun juga ya kan. Ya kita kadang ya sama persis juga sama Traveloka harganya ya kan. Nah kalau sudah pilihannya kayak gitu kan sesimpel ya saya kalau pakai tiket ya malah dapat poin ya kan. Pakai Traveloka benar-benar nggak ada program loyalty apapun, cuman bisa hemat diskon aja kayak gitu. Nah, tapi kan diskon juga bisa mempengaruhi. Harganya biasanya kalau bisnis traveler, gue nggak tahu kalau bisnis traveler ya. Kalau orang apa customer biasa ya memang nyarinya yang murah ya kan. Gitu. Tapi kalau kalau bisnis traveler itu kan yang bukan lagi nyari murah ya kan. Nyarinya convenience, nyarinya value ya kan. Ya, makanya bookingnya tetap Garuda, mungkin Batik Air at least kayak gitu ya kan. Business class-nya cuma 2 kali lebih mahal daripada reguler kok kayak gitu kan. Nah, those are the kind of
karakteristik ya kan yang lagi kita cari gitu dari personanya customer kita. Karena kita sendiri bukan ya contoh lah kayak company saya Lifepack ini juga gitu. Obat batuk flu itu paling 20 sampai 80 ribu Mas gitu. Tapi kalau obat kronis itu 1,5 sampai 2,5 juta. Jadi kan tinggal milih nih, saya mau customer yang kayak apa nih. Kayak gitu. Saya sih lebih milih 1,5 juta ya. Jadi saya nggak perlu nyari 15 customer. Oke, ini masuk ke Lifepack ya. Akhirnya kenapa begitu exit dari tiket.com terus sekarang akhirnya memutuskan untuk bikin bisnis kesehatan? Ngomongnya apa ya? Lifepack ya digital pharmacy lah. Digital farmasi, ya kan? Iya, iya. Berarti kan di sini ada juga nggak konsultasi dokter ya? Nggak ada ya? Hanya jual obat saja? Ya, jadi kita sih ada dokter 2 gitu. Cuman hanya karena orang mengira kita ada telemedicine-nya, ya kan? Tapi sebetulnya utamanya itu adalah digital pharmacy, di mana kita tuh B2B2C bro gitu. Jadi kita bisnis kita ini kerjasama dengan banyak apotek partner, ya kan? Dan di atas ya kita kerjasama dengan banyak telemedicine, insurance dan corporate untuk menghemat biaya mereka. Karena bayangin Mas, obat kolesterol ya, Lipitor itu 1 butir 28.000, ya kan? Tapi kalau atorvastatin yang generik itu 6.000, ya kan? Nah jadi kalau di corporate ya kan, ketika dokter nulis Lipitor, tapi melalui digital pharmacy kita udah ada agreement sama perusahaan, boleh diubah ke obat yang setara. Jadi kita namanya formularium, ya kan? Jadi kita mengconvert obatnya itu sepengetahuan pasien juga ya, untuk ke obat yang ya harganya sebenarnya jauh lebih kompetitif kayak gitu. Oh, bukan bohong ke pasien? Enggak, karena obat sebenarnya atorvastatin itu mau brand HJ, Dexa apapun itu sama semua sebetulnya. Oh iya. Gitu. Cuman yang dibeli adalah merek. Kayak gitu. Jadi kalau kita di corporate kita bantu untuk menghemat. Kenapa? Karena ya banyak dokter kan kalau nulis nama brand sebetulnya, bukan nama molekul. Padahal di Amerika dokter tuh kalau nulis selalu nama molekul. Gitu. Jadi apapun brandnya. Ya kan terserah apoteknya brandnya apa. Tapi kalau di Indonesia dokter nulis brandnya kayak gitu. Kenapa? Karena di endorse juga sama brandnya. Ya di approach lah ya gitu, di detailing. Di endorse lah. Detailing namanya, gitu. Jadi kan kalau notice ke dokter kan kadang ada orang-orang baju rapi gitu kan, itu kan detailer kan, ya itu. Jadi ya diharapkan dokternya nulisnya malah brand yang spesifik itu kayak gitu. Oke. Nah ini kita buka deh. Lifepack adalah aplikasi konsultasi dokter online dan tebus resep. Artinya gini, ini kan dari industrinya kan dari penerbangan ke kripto, peluang. Ya, ini gue cepetin aja gue ke Lifepack lah ya. Peluang kan saham. Peluang tuh berarti lawannya dulu Stockbit ya? Dulu ada namanya Emas, Tamasya. Oh iya. Treasury. Oh ya, oke lah. Oh, Tamasya tuh yang emas ya? Emas, Tamasya, Treasury. Iya. Bapepti lah, di bawah Bapepti. Iya. Futures Muhammad trading. Asad kan? Iya kan saat itu kan. Nah gini, terus tiba-tiba sekarang ngomongin ke digital farmasi gitu. Ini gamenya apa lagi gitu? Karena Anda melihat bahwa Bill Gates tuh udah beli main di pangan, lahan gitu. Karena akan ada COVID part 2. Atau apa gitu loh. Maksudnya kok sekarang kok jadinya mainnya ke obat-obatan gitu loh. Maksudnya Anda antek apa gitu. Saya kan backgroundnya teknologi ya, gitu. Jadi saya industri agnostik gitu. Saya nggak terlalu peduli industrinya. Tapi yang saya cari itu ya. Jadi setelah tiket itu kan sebenarnya company ketiga saya. Keduanya apa? Yang kedua Golfnesia, itu Golf Reservation System. Oke. Gitu. Yang pertama itu City Directory namanya Urbanesia. Oh wow. Dari 3 itu yang saya realize itu adalah gini, margin. Ya kan dulu tiket itu margin maskapai itu kecil banget lah kayak gitu. Ya kan jadi makanya volumenya harus masif untuk bisa mendapatkan net margin yang bagus kayak gitu, net profit yang bagus gitu. Tapi kayak industri kesehatan itu marginnya gede banget. Sangat-sangat luar biasa ya kan. Itu satu. Terus yang kedua adalah total addressable market gitu. Pangsa pasarnya lah. Gitu. Health ini, farmasi ini itu tuh hampir 2 kali lipat dari industri travel sebetulnya. Emang iya? Iya, jauh lebih gede kayak gitu. Boleh teknis nggak? Maksudnya mainin marginnya coba deh. Kalau 5 tahun lalu dulu
si travel itu kurang lebih 100 triliun gitu online. Apanya? Industri Revenue. travel. Oh, industrinya, perputaran uang ya? Iya, 100 triliun. Iya. Tapi health itu udah 150 triliun. Kayak gitu. Ya kan? Oke. Obat resep Oh, iya. gitu. Jadi jauh lebih gede ya kan, dan marginnya ya berkali-kali lipat sebetulnya dibandingkan dulu. Jadi makanya saya kalau milih industri, karena gini, repot bikin company-nya itu sebenarnya sama. Mau company yang cuman pangsa pasarnya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, waktu yang kita butuhkan kan sama. Gitu. Jadi mending cari yang sesusah mungkin dan sebesar mungkin karena musuhnya dikit. Oh, karena nggak ada yang mau main di situ. Iya, karena kalau jualan di e-commerce, musuhnya 150.000, 500.000 UKM di Indonesia ya kan, yang ada di dalam platform itu. Capek kan? Tapi kalau yang susah kayak gini, yang gede banget kayak gini, musuhnya dikit kayak gitu. Jadi kalau buat saya nyari yang kayak gitu. Oke, karena apa nih? Karena elunya mah udah lama kali, udah senior, jadi kan tantangannya baru lagi. Lah kalau mau mulai bisa juga kan? Iya, sama aja dengan tadi ya, waktunya sama. Ya kan, kayak dulu waktu saya memulai tiket.com itu juga sebetulnya dari kondisi yang benar-benar nol kan gitu, ya kan. Malah online travel kan nggak ada dulu. Gitu. Kita dulu selalu dilawannya udah ada Agoda kok, udah ada booking.com kok, gitu kan. Tapi yang tadi saya bilang, Mas, tahu nggak permasalahannya di waktu ini 2011 ya? Permasalahannya kalau mau booking Agoda sama booking.com ya, harus pakai kartu kredit. Jadi sebenarnya kalau Mas tanya value proposition tiket.com apa sih? Payment method, bank transfer, udah gitu dong. Oh, karena nggak semuanya juga mungkin punya kartu kredit. Ini kartu kredit di Indonesia itu cuma 10% populasi loh. Gitu, ya kan? Jadi sisanya apa? Ya kan, ya ini negara muslim juga kan. Kartu kredit kan ya dianggap riba ya. Kan? Jadi ya bank method pembayaran bank. Makanya saya 1,5 tahun 15 metode pembayaran itu saya implementasi manual satu-satu. Ya kan, dan itu yang membuat customer mau bertransaksi di tiket.com karena ya ada pembayarannya. Sesimpel itu. Jadi nggak ada yang namanya tadi yang saya bilang kan, bukan masalah inovasi kok. Masalah solving customer problem. Saya coba booking Agoda aja disuruh nge-fax kartunya karena takut fraud. Iya. Oke, berarti itu bukan gini deh. Bisa jadi mereka kepikiran kok, atau memang mereka nggak kepikiran. Ini strategi aja. Atau mungkin biayanya lebih mahal, nambahin fitur lagi jadinya. Atau gimana sih? Apa cerdas-cerdasan otak aja atau gimana sih? Enggak sih, sebetulnya kadang orang kalau ngelihat sesuatu cuman lihat yang dilihat oleh mata kan. Jadi nggak read between the lines gitu loh, nggak ngelihat apa sih sebenarnya penyebab orang melakukan something kayak gitu. Ya kan? Kalau saya kan orangnya suka berfilosofi ya. Jadi kalau melihat sesuatu nggak cuman yang di face value itu yang ada di mata itu apa, tapi juga kenapa orang melakukan ini ya kayak gitu. Nah itu yang selalu saya pertanyakan. Sesimpel tombol ya kan? Tombol itu Mas ya kan? Button. Kenapa kok button apps-nya kita warnanya oranye gitu? Karena meyakinkan, bukan, mengarahkan. Bukan, karena secara psikologi itu adalah warna sekunder dari warna biru. Kontras. Gitu. Jadi dulu saya nyoba warna merah, warna hijau, warna oranye. Warna oranye itu yang conversionnya paling tinggi. Dan kita nggak bisa jelasin kan, kenapa sih kok warna oranye paling tinggi? Tapi kan kita curiosity. Kira-kira kenapa ya orang lebih suka warna oranye? Waktu itu saya bikin tombol saya ubah oranye. Beberapa minggu kemudian Traveloka jadi oranye juga kayak gitu. Oh, ya kan? gitu. Karena ya gitu. Kita ini orangnya orang data lah ya kan. Kita coba keluarin eksperimen, tunggu berapa hari, minggu atau bulan, and then dari hasilnya kelihatan, wah conversionnya kalau oranye jauh lebih tinggi, merah malah hampir nggak ada yang ngeklik kayak gitu. Oh, karena takut ini gagal ya? Nah, merah tuh kan kayak melambangkan. Iya, kayak melambangkan ini kan, membatalkan. Membatalkan. Ya kan? Exactly kayak gitu. Jadi tapi psikologi warna itu bukan berarti warna oranye akan bagus di semua produk kan, ya itu harus dieksperimenkan itu. Bukan kuningnya si angka tiket itu ya? Nah ya kalau itu kan logo baru ya, itu tahun 2017 waktu diakuisisi terus kita ganti logo. Sebelumnya ya gimana sih, gue lupa deh. Kalau yang dulu itu kayak pintu gitu. Oh iya. Kayak pintu ya kan. Nah tapi ya itu
Kalau warna kuning sebetulnya ada warna yang lain tuh, bukan oranye harusnya gitu. Cuman kan saya udah nggak di tiket ya, jadi saya tidak. Oke. Tapi menarik ya ngomongin tadi balik lagi ke industri farmasi atau mungkin digital farmasi. Sampai-sampai MTech aja, ini SCTV Indosiar gitu ya. Ini kan di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ini fokus kembangkan bisnis teknologi dan rumah sakit. Tapi memang kayak nggak ada matinya ya. Rumah sakit apa segala macam ya. Maksudnya bisa dibilang kayak waktu zamannya COVID ya, teman-teman ingat nggak? Kan MTech juga kan dia beli beberapa rumah sakit ya dong ya. Iya. Banyak kok. Konglo sekarang beli rumah sakit. Oh, 9 Naga Semua. beli nggak? Iya banyak kok. Karena rumah sakit itu yang keuntungannya paling gede. Wow, maksudnya Anda mau mendoakan orang-orang pasti pada sakit gitu? Enggak Udah juga. ada datanya tuh. Tapi udah data. marginnya sangat-sangat luar biasa. Oh, karena mungkin kan orang-orang jadi malas peduli sama kesehatan apa segala macam ya. Di kuartal ketiga 2024 mencatat pendapatan total sebesar, ini rumah sakit ya, si emiten rumah sakit ini 6 triliun rupiah. Tumbuh 2% dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi naik 6,2%. Oh iya, Laba kenceng ya. bersihnya 700 miliar. Sekarang berapa revenue-nya? Gue mah nembak-nembak aja orang. Lifepack gimana Lifepack? Ini kan bagian dari proven di mata sosial gitu kan. Nah, jadi kan orang begitu keukur bahwa wow gede juga ya. Berarti sekarang gue percaya sama Lifepack. Tapi kan semua juga jualan produk orang ya. Kayak Indomaret, Alfamart. Ya di luar dari dia punya air mineral sendiri gitu ya. Tapi kan pada dasarnya apa sih sebenarnya yang membedakan harga lagi ya? Apa gimana sih? Enggak juga. Jadi enaknya digital itu adalah sudah tidak terrestricted oleh geografi, ya kan? Jadi bayangkan kayak gini Mas, di Indonesia tuh apotek tuh rata-rata revenue itu cuma 100 sampai 150 juta per bulan, Terus? gitu, ya kan? Tapi apoteknya kita miliaran per bulan satu titik kayak gitu. Karena apa digital? Iya karena digitalisasi itu. Oke. Ketika dia offline satu radiusnya cuma 2 kilo, ya kan? Iya. Tapi kalau kita digital radiusnya tuh 40 kilo. Kayak gitu. Jadi ya makanya tapi ya itu tadi saya bekerja sama dengan banyak apotek. Permasalahannya banyak apotek yang gitu ya. Samalah dulu saya di tiket.com itu kita mau kerjasama sama travel agent offline untuk minjem loginnya, ya kan? Karena kan mereka punya login maskapai kan. Nggak ada yang mau kecuali satu waktu itu TX Travel, kayak kan. Jadi ya fast forward TX Travel yang cuan banget karena kan setiap transaksi kita profit share ke TX Travel padahal dia nggak kerja apa-apa. Nyesel kan lo? And then offline travel agent semua ngakunya revenue turun 70%. Ya kan? Karena kan booking maskapainya udah nggak perlu ke travel agent kan. Paling tur sekarang makanya. Travel agent kayak gitu. Nah, jadi sama ini dengan ini. Siapapun apotek ya partner kita apotek yang mau kerjasama sama kita itu kan kayak investasi masa depan. Ya kan, nggak perlu nyari customer lagi, customernya datang melalui partner Lifepack yang tadi telemedicine dan lain-lain kayak gitu. Oh, wow. Jadi kita menyelesaikan namanya flywheel, ya kan? Customer consult ke dokter nulis resep melalui kita yang ngirimin resep ke pasien. Saya sendiri pernah konsultasi online di jalan sampai kantor obatnya sudah ada. Kan enak kan kayak gitu kan daripada harus ngantri. Mantap. Kayak gitu. Wah, abis ini tolong beliin set Oras. Andalan saya pokoknya. Kalau suplemen dan juga boosternya para influencer atau Set Toras. podcaster, Toras. Toras. 8 mili. Minumnya 2, 16 mili. Oh iya. Cuma boleh 1 kali tapi. Saya nggak dibayar apapun ya. Tolonglah bayar sekarang. Ya, andalan gue tuh, rekomendasi dari Vincent Rompis, partner siaran saya waktu di zaman dulu. Oh iya. Di radio tuh MC penyiar radio tuh Toras. Ini kenanya di sini gitu. Iya, memang ini saya juga agak seret nih sekarang. Iya, Toras. Luar biasa sih. Panduannya pokoknya 3 kalau saya. Toras, minum Torasnya pakai apa? Pakai Cleo. Nah, ya. Nongkrongnya buat brainstormingnya minum kopi Tomoro. Gitu kalau gue. Minum dulu aja Cleo. Pak Hermanto Tanoko. Biasa, kayak nggak tahu aja. Nah ini nih, lifepack.id. Apotek modern kepercayaan Anda. Tebus. Oh, berarti Mas, lu bisa partneran sama Alo Dokter ya? Iya, sebetulnya siapapun bisa. Alo Dokter aja pernah kita approach kok, cuman nggak di approve. Gue telepon abis ini. Ya, Mas, lu gimana sih? Tolong lah, CTO-nya pernah mampir di sini ya? Halo, udah pernah. Iya kan, Mas Arif.
Mas Arif, kasih tahu lah, ya kan, masa perlu gue take down apa nih episode kita? Wah, ngancem apaan? Ngancem jelek banget, enggak, bercanda. Pokoknya intinya kalau aku suka sekali kolaborasi ya gitu. Jadi makanya, karena kan ya itu Mas, tadi saya mention, telemedicine tuh ada 80-an lebih, sekarang udah tinggal belasan. Gitu. Kenapa? Karena ya making money telemedicine kan susah. Dokter umum kompetitornya banyak yang nawarin gratis, ya kan? Dokter spesialis cuman berapa? 30, 80, 100 ribu kayak gitu kan? Kapan cuannya ya kan? Lama ya. Dengan kolaborasi sama kita kan, kita juga kan, kerjasamanya berapa? Ada ini ya. Belum dijawab, Anda jangan ngeles dong. Dari tadi saya kejar nih. Apa itu? Revenue berapa sih? Lumayan lah. Setahun. Ya. Yuk. Sensor enggak. Tenang aja, enggak gini. Lu ngomong, ntar gue sensor. Alah, enggak percaya. Gila, kayak citra gue di mata masyarakat sama narasumber gitu amat. Ya, valuationnya udah bagus lah pokoknya, puluhan juta. Kalau ya udah boleh deh. Valuasi kan bisa dikali berapa aja, tapi nggak apa-apa deh. Berapa valuasinya? Ya, kita sekarang valuasi 44 juta. 44 juta dolar kali 16.000 coba. Ya, enggak, gitu lu ngomong misalnya lu ngomong nih, nanti kan gue sensor, gini bunyinya kurang lebih. Tit, gitu di belakang. Ya nanti off record. Oh ya, di belakang kamera aja ya. Tadi ada berita bagus deh, Dim. Coba deh, Dim. Nah ini, tuh, analis, komentaris. Tuh, tren positif rumah sakit dan peluang di 2025. Ini berita nih sebulan atau 2 bulan yang lalu nih. Tuh, masih baru nih. Ini lu bisa lihat di sini ya. Kami tetap optimis terhadap sektor kesehatan dan merekomendasikan saham-saham emiten rumah sakit. Nyambung juga berarti ya? Bentar, ini HIL, SILO, MIKA itu kode apa sih? Ini rumah sakit apa sih? Ini udah pada terbuka semua kan berarti kan? Iya, banyak rumah sakit. Ya udahlah, kita tunggu lah, berarti kan LFPK lah, LifePack ya enggak? 4 hurufnya kita tunggu lah ya. Berarti masih oke kalau teman-teman mau memulai nggak jauh-jauh dari industri rumah sakit ya? Ya sebetulnya industri health itu nggak ada matinya gitu. Cuman menurut aku kalau secara teknologi itu masih challenging sih. Karena ya itu tadi yang Mas bilang ya tentang apa? Culture dan behaviornya itu susah diubah malah kalau di industri kesehatan. Kalau yang di lain-lainnya kan sekarang ya itu ya adaptasinya sangat cepat ya. Orang mau ya nyoba-nyoba ya. Tapi kalau di industri kesehatan entah kenapa ya gitu, pasien kan masih percaya dokter. Jadi maunya physical, face to face. Kita pikir dulu pas COVID ya kan semua harus online kan. Setelah itu kita pikir bakalan tetap online kan. Ternyata offline semua lagi ya kan. Gitu. Jadi memang behaviornya masih susah diubah sih kalau kesehatan. Makanya kalau rumah sakit oke, karena dia offline nih. Tapi kalau yang health technology ini itu ya kita lagi masih mencoba mengubah behaviornya lah. Partner yang paling besar berarti sekarang adalah apanya tuh? Maksudnya bukan industri, kategorinya apa, rumah sakit kah? Telemedicine kah? Kita untuk LifePack. Kita telemedicine sih gitu. Karena kan mereka digital. Paling mudah mengubah orang kan orang yang sudah ya percaya digital ya kan. Jadi kita memang telemedicine sekarang yang masih paling besar. Berarti apa sih, konsultasi dokter pengiriman deh? Ya, kita yang mengirimnya. Jadi mereka consult, dokternya nulis resepnya pakai apps kita ya kan. Dan itu sudah ini ya, kita udah PSEF namanya, penyelenggara sistem elektronik farmasi. Jadi itu sudah legal 100%. And then ya kita yang apotek-apotek partner kita ini yang melayani pasien-pasiennya. Berarti website dan aplikasi. Ya, apps sih kita. Apps doang ya? Apps untuk dokter. Untuk dokter. Jadi itu juga bedanya sama kompetitor kita kan. Karena kalau dia kan apps untuk konsumen. Nah itu dia, berarti kalau konsumen kalau mau konsul ke dokternya? Ya ke partner-partner kita ini gitu, bebas. Iya, misalnya contoh tadi ngomonginnya. Ya misalnya Primaku, Klinik Pintar atau apapun itu. Dua brand itu gede-gede tuh. Ya Klinik Pintar lah. Gua ke Klinik Pintar, gue nanya nih, ya kan, ini tenggorokan saya gimana caranya keluarnya tuh jadi kayak suaranya Deddy Corbuzier misalnya gitu kan. Nggak bisa ya. Pokoknya rada sakit nih dok. Gue pakai Klinik Pintar kan. Nah, berarti ntar konsultasi seset. Pakai Toras misalnya. Berarti Torasnya ngambil dari tempat apoteknya. Iya, exactly. Jadi dokter nulis resep. Nanti dokter bilang ke pasien nanti ada WA. Gitu. Nanti tinggal buka WA. Kalau ada apps ya kebuka apps-nya. Tapi kalau nggak ada,
udah tinggal cuman 2 informasi, masukin alamat sama bayar. Gue demen nih pendek-pendek begini nih funnelingnya. Apa ya, bukan funneling ya, kalau ke customer journey kali ya. Conversionnya. Ya conversionnya tuh jadi kayak kalau mental sana mental sini, Iya, repot-repot gitu, kita kadang malas sebagai konsumen ya. Exactly. Jadi pas pasiennya keluar udah langsung dapat WA, dia selesai bayar sampai rumahnya obatnya udah sampai kayak gitu. Ya kan, dan ini kenapa WA ya, karena tadi saya bilang kita targetnya kan penyakit kronis ya. Ya. Itu usia kan 50, 60, 70. Satu-satunya apps yang diinstal oleh orang usia 50, 60, 70 adalah WhatsApp. Oh iya. Gitu. Terus nanti 15 menit nggak bayar, kita telepon. Halo Bu, bisa dibantu nggak pembayarannya? Oh ya Dek, gitu. Biasanya pakai apa? BCA. Oke, ini nomor BCA VE-nya gitu, selesai. Oke. Gitu. Dikit lagi nih, mana foundernya gue senggol lagi nih. Halo dokter dong. Gue Iya, kan suka jadi- menghubung-hubungkan. Iya. Gue mah orangnya yang penting gue berbuat kebaikan pada orang lain. Iya. Lu deal-dealan kan, paling gue tinggal nunggu aja 99%. Iya gitu. Jadi Iya. makanya conversion kita jadi tinggi banget 90%. Iya, jadi menyelesaikan flywheel kan. Iya, iya. Orang konsultasi kan nggak mungkin selesai, habis itu harus dapat obatnya. Gitu. Dan banyak telemedicine cuman sampai konsultasi doang gitu Tapi ngomong-ngomong, paling banyak apa sih mereka keluhannya? keluhannya. Ya makanya tergantung telemedicine-nya juga Biasa kan. di data. Paling banyak misalnya kayak sakit batuk pilek atau misalnya gitu. Enggak, kalau kita malah memang penyakit kronis karena dokter-dokter kita spesialis semua. Gitu. Oh. Jadi jantung, hipertensi, diabetes kayak gitu. Degeneratif ya. Gitu. Jadi kita memang kita mentargetnya sebenarnya dokter-dokter spesialis. Makanya beda banget kan. Kalau company lain mungkin targetnya ya dokter umum semua. Iya. Karena kan konsumennya kelihatannya banyak, tapi yang penyakit kronis ini walaupun cuma 20% populasi, revenue-nya 70%. Tapi kan bisa dijual secara value, valuasi. Mm-mm. Nih, gue punya customer banyak. Kan eranya begitu kan waktu itu kan. Ya makanya. Gue punya customer banyak, lebih banyak daripada si A misalnya. Ya berarti kan nanti dihitung intangible atau mungkin tangible itu kan dihitung jadi valuasi, valuasi digoreng lagi. Iya. Bukan itu jadi lebih seksi karena bawa data. Katanya Anda orang data. Iya. Bener kan? Nah, tapi kan gini Mas, bayangin 1,5 juta sama 100.000, ya kan? Untuk bisa dapat 1,5 juta satu pasien saya, kompetitor saya harus 15 pasien. Nah, Oh iya 15 pasien, marketingnya sama satu pasien marketingnya, kalau ongkosnya sama, lebih murah yang mana? Oh iya, lebih murah yang Iya gitu. pastilah. Jadi saya memang memilih yang ya gini kan. Kelihatannya kan susah ya pasiennya tua-tua kayak gini kan. Tapi ya itu tadi conversion rate-nya lebih tinggi karena kita ada tim telesales-nya juga yang untuk merimain pasien. Ya kan 5 hari sebelum obatnya habis itu kita kasih tahu. Asik. Balik ke dokter ya kan, kita bantuin set jadwal kayak gitu. Ini berarti perannya Lifepack di situ kan? Iya, dokternya happy kan. Dokter dulu nggak pernah punya sales. Untuk ngembaliin pasien berharap supaya pasien datang Oh sendiri. iya, berat tuh. Sekarang 5 hari sebelum kita ingetin untuk kembali ke dokternya. Ini gua nggak di endorse ya. Lu kalau mau duduk dikasih solusi aja mesti bayar 200 sampai 300 juta nih. Wah, jadi gua bongkar kartu gua nih. 150 boleh lah. 75 oke lah kalau memang gue juga ngejar cash flow. Kenapa gue jadi turun-turun? Ya, enggak, tapi beneran. Ini buat temen-temen ini, buat ya tadi ya yang sejenis ya, berarti mau telemedicine atau mungkin ya apapun itu. Corporate juga. Corporate ya kan? perusahaan. Lu beneran Reimbursement tapi dikasihnya Lipitor 30 hari 760.000. Padahal bisa cuman 250-300 ribu. Tuh iya, saya orang marketing guys, maksudnya terkait conversion, terkait customer journey, funneling, apapun itulah bentuknya lah ya. Ini kalau untuk mempercepat menyelesaikan masalah orang gitu, itu kita happy banget dengernya. Makanya kalau tadi gue coba banding-bandingkan ke sebelah gitu atau mungkin ke kompetitor, baik itu ceritanya kompetitornya tiket.com, kompetitornya Peluang, kompetitornya Lifepack gitu ya. Iya kayak begitu sih, maksudnya kondisinya tuh gue demen yang cepat apa segala macam ya. Makanya iya beda sih, mungkin beda rumah, beda orang IT, beda engineering, itu cara mainnya berbeda-beda ya. Cuma kalau menurut gue sih harusnya sih kalian berkawin sama kayak begini-begini karena masalahnya nyawa orang, kesehatan orang. Kalau gue ngeliat industrinya kan masalah kesehatan deh. Lifepack coba lo bisa informasi lebih lanjut di mana sih nih? Ini mana sih? Sosial media. Ya kayak begini apa mungkin gue nggak tahu, berarti lu ada sales call dong buat ketemu sama dia ya? Si para korporat gitu berarti ya? Kita memang ada tim salesnya juga.
untuk apa approach mereka. Iya. Nah ini semua udah di sini sih, lifepack.id. Janjian sama psikiater tuh coba nih, Genzi nih, Tiara. Coba cek aja dulu. Siapa tahu selama ini Iya. pengen mencoba hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Ya kan, mending konsultasi dulu, jangan sampai berbuat hal-hal yang Lebih murah di kita. iya. Ada voucher nggak? Ada voucher. Oh ya nggak perlu voucher, udah murah. Udah murah bro, Kasihan dokternya udah berkorban. Iya itu, ya kan buat janji Iya. sama psikiater dan seterusnya. Banyak kan data tingkat orang-orang stres kan meningkat sekarang. Kemarin Kang Emil Ridwan Kamil udah duduk di sini cerita tentang Jakarta kota paling stres tertinggi. Oh iya. Jakarta. Ya, pokoknya informasi lebih lanjut lifeback.id. Ya. Tinggal buka aja. Thank you Mas Bro. Nah, jadi kabarin kalau nanti katanya mau exit lagi ya. Ya doakanlah Dia lancar. mah, oh, exit tapi kan buat kebaikan lagi yang berikutnya. Iya, gitu. iya. Nggak kan memang founder itu ini ya, jagonya memulai. Tapi nanti untuk mempertahankan dan lebih besar lagi pasti butuh orang corporate gitu. Nah, ya orang profesional ya. Makanya, exit itu kan tujuannya supaya bisa dipegang oleh orang yang ya levelnya ya skala lah ya. Kayak gitu. Itu masih bijak tuh jawabannya. Kalau gue exit itu buat apa? Ya buat beli mobil baru lagi, buat beli rumah baru lagi. Gitu dong ngomongnya, ya nggak? Tesla tambahan, gitu dong, ya nggak? Kita kasih solusi.